Selamat datang di Bergibah di Romangun episode ketiga. Oke, saya sebagai pembaca sastra Indonesia sudah berjanji kemarin untuk menghadirkan penulis sastra Indonesia. Ini penulis sastra Indonesia yang pertama dan beliau penulis sastra Indonesia kedua. Oke? Mau ngomongin apa? Apa saja? Ngomongin ini, bagaimana kalian bertahan di era pandemi ini? Karena kalian bisa miskin kan? Apa sih? Terima kasih pembaca sastra Indonesia. Sama-sama. Bagaimana? Yang baru dapat ratusan juta. Aku cuma nulis novel, dia nulis cerpen. Cerpen Kompas. Tempo. Oh. Hari ini. Hari ini. Ini hari apa nih? Hari Minggu. Hari Minggu. Cerpenis Tempo. Udah berapa? Sudah puluhan ya di sana. Baru 2. Bagaimana mau tanya ya dia? Oh iya. Bukankah banyak penulis sastra Indonesia yang baru 1-2 kali terbit cerpennya di media terus udah bikin buku? Oh, berarti kamu itu rencana ya? Mau nerbitin kumpulan cerpen di tengah pandemi ini? Kumpulan cerpen tapi isinya 2 cerpen. Bisa jadi kalau emang ada penerbit yang Emang laris itu kalau kan ini di pandemi kan ini banyak yang keuangan sedang menurun gitu ya. Apakah kamu percaya, yakin bahwa bukumu akan laris? ya penerbit sastra kita kan idealis. Wes. Iya kan? Bagaimana itu idealis? Kenapa? Bagaimana itu? Ya mereka tahu kalau penjualan sastra apalagi puisi kan nggak laku. Oh, Tapi gitu. mereka masih tetap aja. Kasihan ya sastra Indonesia ya. Aku kasihan. Iya. Aku dikasihani terus. Iya, nggak laris-laris katanya. Makanya harus ini ikut penghargaan gitu, Yang ikut nggak aja. laris tuh bukunya, bukan sastra Indonesianya. Oh, bukunya. Nah, dia yang membela aku. Oh, Kamu pembaca sastra Indonesia selalu menjatuhkanku. bagaimana nih penulis sastra Indonesia yang pertama? Kenapa? Kita menghajar dia ini. Enggak, kamu doang. Pembaca kan sastra Indonesia. Iya. Pembaca kan? Kalau kamu kan berjuang itu. Saya kan sebagai penulis hanya perlu untuk menulis. Wes. Oh iya. Justru Terus kalau cuannya kalau gimana? sastra Indonesia ini nggak laku dan nggak ada cuannya, yang perlu dipertanyakan kamu sendiri. Pembaca. Sebagai pembaca, Beli buku enggak? beli buku nggak? Oh, saya beli buku. Atau jangan-jangan selama ini kamu cuma beli buku-buku bajakan? Oh, saya beli buku asli. Buku-buku repro. Haram beli buku repro atau beli buku bajakan. Haram itu. Masalahnya banyak yang Gitu ya? mengaku sebagai pembaca sastra, tapi mereka membeli buku-buku repro, buku-buku bajakan yang mengaku demi sastra. Oh, demi itu pembaca lain. kelas bawah. Itu pembaca lain. Kalau pembaca seperti saya ini beli buku asli mahal atau murah saya beli. Jadi kamu Saya beli. pembaca yang budiman. Bukan Budiman Sudmiko ya. Bukan Budiman Sudmiko ya. Saya pembaca yang rajin beli buku asli. No bajakan. Itu haram itu. Itu sesuai undang-undang ya. Iya. Undang-undang di Indonesia. Masalahnya ada berapa banyak pembaca budiman seperti Anda? Wah, itu saya tidak tahu. Itu harus didata lagi itu. Data lagi. Tapi kan begini, kamu kan bertahan dari koran gitu ya. Ya. Di tengah pandemi. Apakah penulis yang kedua ini, penulis sastra Indonesia yang kedua ini bertahan lewat apa? Dia kan sudah menang penghargaan. Oh. Nggak perlu bertahan lagi. Jangan kamu yang menjawab. biar Iya, orang dia menjawab. Kok kamu Karena- tahu tentang dia? Kamu tahu, kamu iri ya? Kamu iri ya? Cemburu ya? Kamu cemburu? Karena ada Atau perbedaan. kamu kalah kemarin? Ada perbedaan besar antara penulis sastra Indonesia yang belum memenangkan gelar Oh. dan yang sudah memenangkan gelar seperti dia. Oh gitu ya? Masa sih? Kayaknya biasa aja. Ya, Sama aja. ya jelas lah. Honor media dan honor penghargaan Beda ya? beda. 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 Oh. Coba kita dengarkan Ya, dulu kita dengarkan. penjelasan langsung dari penulis kedua ini. Penulis yang meraih penghargaan sastra Indonesia. Aku bangga loh, makasih ya. Meraih kamu. Iya. Jangan terlalu. Oh, jangan terlalu dekat. Nanti Pandemi. Nanti di gelap-gelap baru bisa. Apa tadi pertanyaannya? Aku lupa. Aduh, bodoh sekali nih penulis yang sudah mendapat penghargaan ini. Aduh. Kok menang penghargaan tapi bodoh ya? Short term memory ya. Tambah bodoh bukan tapi bodoh. Tambah bodoh. Tambah bodoh. Ya.
Penulis tuh memang bodoh, yang lebih pintar kan Pembaca. Yo Pembaca tuh pintar dan sok pintar. Oh gitu. Terutama pembaca yang Ya, terus ini. kamu jelaskan dulu perbedaannya apa yang kamu rasakan. Nggak ada, sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Untuk penjualan setelah kamu menang, Penjualan nggak tahu, tapi yang pasti follower naik. Nah, followers naik. Follower naik. Oh, kamu dapat penghargaan, followers naik. Followers naik. Oh. Nah, kayaknya itu penting followers sekarang. Penting untuk sastra Indonesia. Penting untuk sastra Indonesia. Kenapa? Makin banyak follower, makin dibicarakan sastra Indonesia. Terima kasih lagi. Tapi dibicarakan aja. Oh gitu. Sekarang followers atau pengikut ini berpengaruh ya terhadap gengsinya penulisnya. Atau sama biasa Iya, saja? sekarang gitu. Jadi semakin banyak penulis, ketemu penulis yang pertama kali ditanyain bukan berapa karya yang ditulis. kamu ditulis. Followermu berapa? Oh, mungkin ya berpengaruh terhadap penjualan mungkin ya. Ah, bisa jadi. Sebentar. Ini ngomongin followers, dia diem aja loh. Aku takut loh. Dia penulis yang Yang nggak ada followers. Oh iya. nggak boleh sombong. Dia sudah ribuan. Saya cek kemarin sudah ribuan. Sudah ribuan. Aku nggak sombong ya. Kalau ini saya lihat kayaknya barusan ratusan berapa gitu. Oh gitu. Jangan sedih ya. Jangan sedih. Iya. Ternyata dimuat di koran nggak membuat follower saya banyak. Oh iya. Nggak naik, follower Iya. nggak naik. Sudah ditinggalin korannya. Nggak dibaca. Iya, sepertinya saya harus mulai Pindah haluan. Iyalah, kamu nulis di Instagram gitulah. Gitu. Tapi dia tetap sastra loh, tetap aku loh. Ya tetap dimanapun tetap sastra. sebagai penulis sastra yang belum memenangkan sastra. Oh diulangi lagi nih. Ini mau Saya- wajar penulis kedua ini ya. Saya ingin bertanya ke Anda sebagai pembaca Oh sastra. kenapa saya? Apakah Anda sudah baca karya penulis sastra yang sudah memenangkan Sudah sastra? sudah dong. Apakah menurut Anda sebagai pembaca sastra, pemenang sastra seperti dia ini Dia ini siapa? layak untuk memenangkannya? Saya juga heran itu. Heran. Buku tentang nari-nari kok bisa menang gitu. Nari-nari itu loh yang putar-putar. Nari-nari itu apa? Nari-nari. Ada Joget. Nah, Kan ada tokohnya itu nari-nari itu. Iya. Nari begini. Nggak jelas itu. Nggak jelas kok bisa menang itu loh. Itu iya. Apa? Kamu buat apa? Novel. Buat novel. novel. Buat novel. Nari-nari bisa menang itu. Kan ada yang lain itu membahas tentang apa polemik-polemik kebudayaan besar gitu kan, atau tentang negara gitu. Sosial ya isu-isu. Seharusnya itu yang menang. Ini hanya nari-nari kok bisa menang. Gitu. Kira-kira apa? Kira-kira menurut Penulis. pertama ya, kenapa dia bisa menang? Karena kan kamu ada unsur cemburu juga ya. Iya. Coba. Wajah-wajahmu Jadi ada pengen tahu, jadi wajah pengen kecemburuan ini. Aku juga jadi penasaran. Oh, justru penasaran. Sebagai Tips. sebagai penulis sastra yang belum memenangkan sastra, saya jadi bingung. Apakah saya harus menulis seperti keinginan kamu pembaca sastra Atau keinginan atau keinginan juri itu? sastra. Oh, nanti saya hadirkan jurinya nih. Sebab apa? Mereka tidak ada. Kalau sudah ada saya bisa hadirkan. Saya Mereka tidak ada. Gaib. gaib. Jin gitu, jin. Jin. Ya, dia mengontrol sastra Indonesia. Oh, dia mengontrol. Mengontrol dong. Juri-juri itu mengontrol. Mengontrol. Mengontrol aku. Aku pikir tuh sastra Indonesia juga gaib tadinya, tapi ada nih. Ada. Tapi tidak berwajah dia. Oh, Tidak berwajah. Abstrak gitu lah. atau juri itu juga bisa dihadirkan secara abstrak. Ini Bisa kamu juga. tidak sedang merendahkan aku kan? Ya kamu kan memang sudah rendah dari dulu. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Enggak begitulah. Oh. Sastra Indonesia itu adil. Adi Luhung. Oh, Apa itu adil? Adi dan Luhung. Oh iya. sastra Indonesia? Bolehkah saya bertanya? Bujo. Oh ya boleh. Jangan Penulis kok bertanya sama sastra Indonesia? jangan Ya jangan bisa, kan dia belum dapat penghargaan. jangan terlalu gelisah ya. Ya. Saya tahu kamu Boleh. boleh. Ya, Silakan. ini curahan hati Oh, sebagai iya. penulis sastra seperti saya. Bagi penulis sastra yang dia bukan orang dari 3T atau misalkan 3T itu mau apa? 3T apa? terluar, tertinggal, terdalam. Dalam kayak lagu Peter Pan. Ya. Terdalam sih. Kok terdalam? Iya. Terdalam maksudnya di bawah. Tolong ada. Tertinggal. Maaf. Terdepan. Terdepan dalam apa? Nggak ada terdepannya sama sekali kan? Oke. 3T lah itu 3T. Jadi terdalam ya. Terdalam. Bukan terdepan. Paling Terdalam dalam laut gitu ya. Iya. Di bawah laut gitu ya. ya. Nah, terus. Buat penulis seperti saya yang bukan dari 3T, Iya. yang tidak bisa menuliskan tentang lokalitas saya seperti penulis pemenang sastra ini. Oh,
Emang lokalitas? Iya. Dia nanya, dia maaf. Kamu Oke. cerewet sekali. Iya. Oke, siap. Sekali. Oke, silakan. Iya. Iya, gitu. Jadi saya mau tanya, Sudah. harus menulis sastra Indo seperti apa saya? Aku sebagai sastra Indonesia punya kegelisahan. Oke. Memang kan kemarin di episode sebelumnya aku bilang kan ke dirimu, ke pembaca sastra Indonesia, Ya. kalau aku kesepian begitu. Nah, aku kan tidak tahu apakah dirimu kesepian seperti apa yang dirimu rasakan gitu. Aku tidak bisa menjamin juga kalau misalkan karya-karya yang ditulis oleh penulis 2 ini lebih unggul daripada karya yang memang tidak ditulis dari penulis 3T selain penulis 3T maksudnya. Ya, aku nggak tahu apakah aku maupun penulis sastra sepertiku yang merasa tidak bisa menulis tentang lokalitas itu merasa tidak berakar. Memang lokalitas apa gitu lokalitas itu? Ya mungkin lokalitas itu benar kata pembaca sastra yang sudah memenangkan gelar ini. Penulis sastra bukan pembaca. Iya, penulis sastra yang sudah memenangkan gelar ini. Kalian saling kenal ini kan? Enggak. Tidak, Oh, tidak kenal. Oh enggak saya. Jadi baru tahu ini, baru kenal ini. baru. Oh. Tapi kami saling membaca karyanya. Saling membaca. Saling membaca yang ditulis. Oh. Jelek atau bagus? Wow. Oh bagus ya. Kalau dia Kamu muji-muji dia karena depan aku. Dia menghasilkan cerpen, menghasilkan esai, puisi tidak? puisi nulis enggak sih? Enggak kan? Enggak, itu karena nggak ada prospek. Oh, nggak ada prospek. Maaf. Oh, puisi nggak ada prospek ya? Iya. Sehingga kamu nulis prosa gitu ya? Tapi puisi sastra loh, itu bagian dari Iya, kamu meremehkan dia lagi ya? Astaga. Ya saya kan penulis baru, jadi saya bingung. Penulis baru. Katanya sih nggak ada prospek. Oh gitu. Iya. Sehingga Atau kamu sebetulnya kita itu nggak nulis sastra Indonesia, kita tuh hanya menghasilkan Nah, betul. cerpen saja, hanya menghasilkan novel saja. tapi bukan sastra mungkin itu. Itu Iya. ya, kalaupun sastra mungkin bagian kecil saja gitu. Iya, saya juga nggak pernah berpikir ketika menulis bahwa saya sedang menulis sastra. Dengan kata lain, ini mereka berdua yang kamu undang menihilkan aku. Enggak menihilkan sastra Indonesia, bukan begitu, bukan. Jadi begini, sastra Indonesia itu sangat besar. Oke. Sebesar inilah kira-kira ya. Gemuk ya? Nah, yang saya hasilkan sebagai yang disebut-sebut pemenang itu cuma mungkin ujung kukunya saja dari sastra Indonesia. Beliau ini cuma ujung rambut saja. Yang kan yang lain-lain dibentuk oleh puisi tadi. Daki, jangan ujung rambut. Oh, udah. Dia lebih parah daki rupanya. maunya jadi daki ya? Oh, jadi daki. Cuma sekedar nempel nanti dibersihkan luntur lagi. Sabun gitu. Ya, Nyebut masalahnya ada tidak. pembaca sastra, penulis sastra seperti saya yang merasa dirinya tidak bisa menulis tentang sastra adiluhung, tidak bisa menulis tentang lokalitas, sehingga merasa nggak punya tempat di sastra Indonesia. Masa sih? Iya. Nggak ada tempat. Aku jadi sebentar. Aku jadi pengen bertanya hal-hal mendasar. Ya, ini menarik ini. Aku pengen nanya kedua penulis ini Siap. membaca. Apa? Bagaimana? Seberapa tulus mereka menuliskan karya mereka? Oke lah kalau mereka tidak mengatakan karya yang mereka tulis adalah sastra, tapi seberapa tulus mereka menulis? Aku khawatir mereka cuma ingin mengejar followers, Mencari Nah, ya uang. memang kenapa? penghargaan. Sebentar, aku Memangnya kenapa? Jangan dulu. Ya, lanjutkan. Cerewet juga ini penulis sastra ini. memang ini lagu yang sudah dapat penghargaan. Astaga. Silakan. Aku belum tanya tulus. Ya, oke, lanjutkan. Nah, seberapa tulus kalian menulis atau berkarya? Dan kalaupun tulus, itu ketulusan kalian buat siapa? Ya, yang pertama dulu. Atau yang sudah berpengalaman. Sudah berapa? Yang sudah dapat Yang sudah dapat Oh. gelar. Silakan jawab pertanyaanku tadi. Ini soal ketulusan tuh agak sulit dijawabnya. Oh, menarik. Sastra. Ini sudah bijak banget ya. Ketulusan tuh
ada yang nyanyi namanya Tulus ada. Iya, garing Garing. ternyata. Garing. Nah, ada judul lagu juga judulnya Tulus ada. Rosa yang. Kok dia apa? Iya, aku tahu. Ini kamu penulis sastra atau penulis lagu? Enggak kan, aku menikmati lagu-lagu itu kan itu harus dinikmati. Pembaca sastra. Masa baca sastra terus? Pembaca sastra. Masa nulis sastra terus kan enggak? Sebentar. Pembaca sastra. Jawaban dia tidak menghargaiku sebagai sastra Indonesia. Jawablah yang Bukankah lagu juga sastra? astaga. Itu musik, saudara penulis. Iya. Kalau Seni lirik musik. lagu lirik lagu. Pencipta lagu bisa menang Nobel sastra. Nah, loh. Nah, Astaga. Dia Itu kan- nyiptakan lirik lagu. itu bukan sastra Indonesia. Jadi kamu sendiri merasa sastra ini seperti apa? Itulah yang saya tanyakan dari tadi. bukan Nah, kamu Indonesia. mempersempit dirimu sendiri ini sastra ini. Iya, kenapa harus penulis yang menafsirkan sastra Oh, itu sekarang ini apa? penulis mengajar sastra Indonesia ini. Iya. Ya, silakan. Kenapa Silakan. penulis selama ini selalu disudutkan gitu? Saya merasa walaupun saya berseteru dengan dia. Oh, gitu. berseteru. Iya. Kamu penulis yang mana ini? Jelas lah, penulis baru itu kan kita merasa mediocre Wah, dibandingkan penulis yang sudah Kasihan. kasihan memenangkan sekali. gelar. Sudah nggak dapat uang, terus follower sedikit, Merasa mediocre. merasa mediocre. Iya. Ngapain kamu masih menjadi penulis? Enggak jualan bakso. Tapi belum selesai tadi pertanyaanmu. Iya, belum dijawab. Oh. Astaga. Belum, maaf ya, maaf Oke, ya. soal Tulus tadi. Iya, tuh. Tulus. Duh. Ya tulus aja. Tulus aja. Buat siapa Iya. ketulusanmu? Cuman aku nggak punya ukuran tuh, ngukurnya dengan apa ketulusanku itu. Alat ukurnya apa? Kan nggak tahu. Ya aku tulus aja nulis. Jadi dirimu tidak ada apa keinginan gini-gini, hanya tulis aja gitu ya. Tulis dan tulus. Iya. Oh, mantap. Tulis Dan tulus. Enggak, kadang-kadang aku juga berpikir, Nah, ini menarik ini. ini tulisanku bisa dimuat di media nggak? Oh, ini dimuat. Dia dimuat. Kan aku enggak. Oh. Tapi kamu menang. Dihantam terus ya gitu ya. Kalau aku kirimkan sayembara ini Kamu kira-kira jangan merendah menang. untuk meroket. Aku kirimkan sayembara kira-kira menang enggak gitu kan begitu. saudara pembaca. Saudara. Dari ilustrasi dua orang ini, Siap. dua penulis ini kita bisa melihat betapa keruhnya Sastra Indonesia. ekosistem. Ekosistem. Karena antar penulis saling sikut-sikutan. Sikut-sikutan. Enggak sikut-sikutan sastra Indonesia. Kami cuma saling bacot aja. Oh, Oh, bacot. itu membaca juga. Bacot. Iya. Iya. Kan Saya kira kami sebagai penulis kan ada yang penulis kanon dan bukan kanon. Oh, kamu ini Iya, lagi ini. lagi Oh, nih. kamu penulis apa Nah, kamu? aku belum nyampe ke sana. Penulis belum kanon nyampe. dan Nyampe. penulis obskur. Oh, kamu penulis apa kamu? Saya tidak tahu. Kamu harusnya mendefinisikan saya. Nah, itu tugasmu. Oh, Iya. bukan saya. Bukankah kamu yang Tugas pembaca. selama ini yang melihat bahwa oh ini penulis kanon karena dia sudah menang penghargaan, sementara aku karena menulis di koran kamu sebut sebagai penulis koran. Padahal saya sendiri nggak mengkotak-kotakan diri saya sebagai penulis koran. Oh, Itu cuma salah gitu. satu medium saya untuk menulis saja. Kan bisa di Instagram, di Facebook. Jadi penulis Instagram. Oh, gitu. Iya. Ya sudah, jawab dulu jawab pertanyaanku dulu. tadi. Kan ini belum Tulusnya sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Kamu bagaimana? Tulus gimana tulusmu? Ini sastra Indonesia bertanya loh sama kalian Ini sebagai bukan penulis. soal tulus atau bukan tulus, Nah, tapi tetapi saya sebagai penulis sastra, saya membayangkan adanya pembaca bagi karya-karya saya gitu. Saya hanya membayangkan itu. kamu membayangkan Tanpa ada kamu, aku nggak mungkin menulis gitu. Aku nggak mau menulis untuk diriku sendiri. Masalahnya kan Tanpa ada aku juga. Aku nggak tahu kamu itu sebenarnya seperti apa. kan gini, kan kamu penulis koran. Koran Ya. kan sekarang ditinggalin oleh pembaca. Mereka banyak membaca terus-terusan di media sosial, di Google, di internet apa semua. Kok kamu masih menulis di koran? Ya kalau dipikir Mengejar honor. enggak juga. Berapa juta? Honor 5 dia juta. Ya? sekarang dipotong gara-gara pandemi. Oh, aduh kasihan. Gara-gara pandemi kecil honor. Kecil ya? Iya, banyak koran-koran yang sekarang ini belum tikar ya kan, Oh. rubrik-rubrik sastra ditutup, sehingga saya penulis Koran? sastra seperti saya yang nulis di koran nggak punya tempat lagi. Aku baru tahu ini. Oh, Aku baru tahu sebagai sastra Indonesia. bagaimana? Aku jadi ikut sedih. Oh, kasihan. Jadinya. Lah, kan kalau nulis Sastra buku, Indonesia ini kok sedih terus. iya. Iya, Sedih, Kenapa sih? kesepian. Iya, ada apa kamu ini? Kenapa?
Karena mereka bertengkar antar sama penulis. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu supaya ekosistem tumbuh, semakin bertengkar, semakin hidup itu sastra Indonesia. Kalau tidak ada pertengkaran, nggak hidup. Kalau nggak ada pertengkaran, ntar gini akan nurun. Sekarang gini, tidak ada pertengkaran saja follower dikit. Oh iya, betul. Jadi harus bertengkar dulu ya, bertengkar terus ya. Iya. Jadi kalian Ada tuh penulis, pertengkaran saja penjualan sedikit. Apalagi tidak ada. aku Siapa jadi yang peduli? curiga. Jangan-jangan penulis ini tidak berkarya, tapi nyari sensasi saja. Sensasi itu karya, supaya pembaca ini melirik sastra Kamu Indonesia. sebenarnya siapa sih? Ya, Pembaca. baca. Pembaca itu ya, kalau kalian ribut-ribut ya, sastra Indonesia dibicarakan. Terus kami ini sebagai pembaca melihat kalian gibah-gibahan itu. Tapi kamu cuma membaca pertengahan kami, tapi tidak membeli buku-buku kami. Oh kalau saya sebagai Tapi beli pembaca, buku gara-gara pertengkaran itu kan? iyalah. Oh, Apa begitu. yang dihasilkan oleh penulis-penulis ini? Oh, masalah dia kan, bertengkar kan dengan kamu kan. Karena ada bukunya. Saya belilah. Kamu belum ada kok. Nulis di koran. Kami tidak baca koran masalahnya. Oh, Begitu. Jadul banget kau. Kalau masih muda loh. Ya, kamu terdengar terlalu intimidatif ke dia loh. Nggak apa-apa kan aku pembaca. Oh iya, bebas. Berhak membeli kan. tapi kalau dipikir-pikir betul juga gitu. Bodoh sekali saya ya. Tapi itu tidak menyesal kan? Bukan penyesalan ya? Bukan sih, Oh, tapi bukan. saya merasa bodoh saja. Tapi kamu masih menulis kan? Nah, itu Terus lah. menulis. Masih menulis. Berarti kamu menulis itu memang tulus dari hati tanpa. Enggak juga. Terus mau apa? Ya dia merawat sastra Indonesia, merawatku berarti. Merawat ya. Ketika orang-orang sepertimu tidak membaca koran lagi, Dia bertahan nih. dia bertahan dan dedikasinya bukan untuk pembaca, untukku. Untuk sastra Untuk Indonesia. sastra Wahai itu pembaca. sendiri. Iya, aku merasa terberkati oleh usaha dia. Tapi Tapi honornya dipotong ngeluh. Itu lain soal. Karena dia tulus. Tulus sekalipun honor Enggak dipotong. juga, karena enggak juga. sebenarnya media Sedih aku jadi. media online honornya masih lebih kecil. Oh, gitu. Oh, kamu salahkan media online ini. Iya. Kamu salahkan. Aku itu sebagai pembaca sastra Indonesia banyak membaca media online loh. Emang kamu pikir penulis-penulis koran atau media itu menulis untuk benar-benar sastra Indonesia gitu? Oh, kamu meremehkan dia? Iya. Berarti kamu nggak tulus memang ya sastra Indonesia? Enggak. Ya, ada penulis-penulis yang menulis cuma buat dapat honor aja. Ada penulis-penulis bukan dirinya. Berarti kami ini sebagai penulis untuk honor, cari honor atau memang hanya untuk khusus berkarya aja, tidak peduli dengan honor. Buat iseng aja saya. Oh, buat is. Iya. Iseng bukan tulus. Jadi terjemahan tadi itu salah. Aku salah tafsir, salah tafsir. memaknai ya. Kamu terlalu pede sih. Astaga, Iseng, sastra nggak Indonesia tulus. terlalu pede. Jangan-jangan sastra Indonesia ini kemakan sama kritikus, pemerhati sastra ya. Sama mereka lagi tuh. Ya ada lah. Oh, gitu ya. Yang membayangkan bahwa penulis-penulis sastra di koran atau di media itu benar-benar serius menulis untuk sastra Indonesia. Padahal tidak. Padahal tidak. Oh, memang Lalu- cari uang ya. Iya, lalu kenapa- Supaya bertahan di pandemi ini ya. Ya bisa jadi gitu. Kok bisa jadi? Ya karena memang ada yang nggak cuma bertahan dengan menulis. Sekarang sudah banyak yang mereka mulai jadi YouTubers. YouTuber, Oh. pedagang buku, bahkan peternak lele. Oh, gitu. Iya. Tadi malam membaca sastra Indonesia, tadi malam kamu WhatsApp ke aku. Ya, oh iya, kenapa nggak? Katanya sekarang di ekosistem ini ada jenis baru, Apa itu? spesies baru, namanya konten kreator. Oh iya. Aku kurang dapat penjelasan tadi malam. Jadi saya ini konten kreator. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Membaca sastra Indonesia. Pembaca sastra Indonesia yang Coba menentukan itu. Kamu Jadi ini jelaskan ya, ke- supaya kalian jangan goblok ya. Iya, iya. Kayaknya kita sebagai penulis sudah tidak diakui lagi, sudah nggak ada lagi. Supaya bagi- kalian bagi pembaca. sadar gitu ya. Jadi konten kreator ini seharusnya tidak hanya khusus ke media sosial atau ke YouTube gitu ya. Kalian juga sebenarnya konten kreator, menciptakan sesuatu. Jadi kalian ini harus sadar bahwa kalian ini konten kreator. Ya. Tapi kalian tempatnya beda. cerpenis tuh nggak ada, novelis nggak ada, Seharusnya itu konten kreator. penyair nggak ada. Seharusnya itu konten kreator. Semuanya konten kreator. Semuanya membuat sesuatu, membuat konten. Membuat konten. Create. Konten kreator. Apakah hal itu merendahkan harga diri sastra Indonesia? Oh Harga tidak, diriku? tidak, Tidak ya? tidak. Hanya mereka aja yang meremehkan kamu. Pembaca enggak. Berarti sastra Indonesia akan hilang. Akan hilang kalau kalian nggak masuk di ekosistem pembaca.
kami ini ya membaca itu kalian Yang ada bukan sastra Indonesia. apa itu? Konten. Ya kan kalian konten membuat cerpen kan konten. Tapi yang ada nanti konten doang. Ya, Kamu nggak- akan berubah menjadi konten. Enggak ada Bukan masalah. menjadi Mengikuti sastra perkembangan zaman. Indonesia. Mereka Bertransformasi, Beradaptasi dengan zaman digital. bermutasi. Kalian nggak paham. Kalian pasti jarang nonton YouTube ya. Ada satu filsuf Indonesia, Filosof. filosof. Itu sekarang aktif di YouTube. Jadi konten kreator. Konten kreator. Filosof udah nggak ada lagi. Ada. Dia hadir, filosof hadir di YouTube Sebagai konten kreator. sebagai filosof di situ. Sebagai filosof. Sebagai filosof membuat Kenapa? Dia Bukan sebagai konten kreator. Iya, konten kreator juga sih sebenarnya. tapi dia berlatar di filosof. Filosof Enggak, bilang. kamu baca yang nggak jelas. Jadi Emang filosof konten kreator. Oh, Nah, oke. kamu tahu ya? Filosof. Buku filsafat ya, Konten kreator. buku filsafat ya, itu jangan dibeli. Tapi kehadiran filosofi di YouTube ini banyak orang yang beli sekarang. Di sastra Indonesia itu kurang, itu masalahnya. Sastra Indonesia kurang. lambat Enggak, beradaptasi. iya. Mereka berharap nanti harus jadi buku, harus jadi nulis di koran. Kenapa filsafat lebih maju daripada sastra? Nah, itu yang saya herankan. Seharusnya penulis sastra Indonesia ini hadir juga di dunia ekosistem media sosial ini. Mereka ini Iyalah. Mereka yang menciptakan ini seharusnya. Kenapa kamu sebagai pembaca sastra bingung? Kok bingung? Filsuf ada di YouTube dan banyak yang nonton sampai dapat AdSense katanya. Oh. 2 bulan 2 juta sebulan. 10. Oh, 10 juta 10 juta. sebulan. Gitu. 10 juta. Ya, Bukan cari uang dari koran, ya. dari YouTube. bukan nungguin penghargaan juga. Enggak lah. Oh, Kan enggak. dikit itu penghargaan. Oh iya. Hanya berapa juta. Oke. Tapi apakah ketika penulis sastra Indonesia Mm-mm. kita membuat konten di YouTube, apakah akan ada penontonnya? Oh, ada. Kamu meremehkan penduduk Indonesia yang ratusan juta Aku ini. meremehkan kamu. Oh, pantasan dia nggak dibaca oleh pembaca yang lain. Karena meremehkan pembaca Indonesia. Saya tinggalkan kamu nanti. Bukan itu. Maksudnya adalah Adalah. Enggak lah pembaca sastra. Ya. Aku takut. aku membayangkan pembaca sastra di situ sedikit, apalagi yang budiman seperti kamu. Oh, saya tidak budiman. Saya pembaca yang tekun memperhatikan sastra Indonesia. Sebentar. Hmm. Aku mau nanya. Kalau dia merasa tertekan dan merasa beda nasibnya dengan dengan penulis yang sudah mendapat penghargaan, apakah penulis yang kedua ini yang sudah dapat penghargaan dia adaptif terhadap perkembangan apa tadi kamu bilang? Konten kreator. Selaku konten kreator. Bagaimana seharianmu gitu? Keseharianku ya justru nontonin konten itu. Oh, nonton konten filsuf tadi. Nonton konten filsuf, Sastrawan. sastrawan. Kan ada sastrawan juga, ada beberapa sastrawan Ada. yang ada di YouTube. Kamu mengambil peran dia dong. Ya Emang nggak apa-apa. emang Iya. sebagai penulis sastra Indonesia kita harus baca filsafat, tahu tentang filsafat. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau nggak bisa baca bukunya karena nggak ngerti pusing ya nonton aja. Kamu nggak cukup mengerti aku. Mengerti aku saja sastra Indonesia. Apakah Ya kadang-kadang nggak. Kadang-kadang nggak. apakah untuk menulis sastra butuh pengetahuan tentang filsafat? Kadang-kadang. 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 Kamu pembaca kenapa yang menjawab? Iya, karena saya tahu juga. Kamu sudah tahu ya? Iyalah. Tapi harus mau tanya sama dia. Iya, aku mau tanya. Ini kayaknya calon penulis. Ah, Saya pembaca ini calon penulis sepertinya. Iya dia sangat berapi-api. Sangat berapi. Iya, Iya. jangan-jangan Kan sesungguhnya itu penulis, sebelum penulis kan jadi pembaca dulu. kamu kan sudah tahu nasibku sebagai penulis pemula. Tidak- Kenapa kamu sebagai pembaca pengen jadi penulis juga? Oh, no. Jangan-jangan kamu pengen jadi penerbit juga? Oh, pastilah nanti. Iya. Nanti. Aduh. Ini Aduh. calon penulis. Kamu nggak mau nanya sama dia. Iya itu justru Ini pertanyaan aku sebagai penulis pemula Tips. butuh tips yang and trik dari penulis Agar- pemenang penghargaan. agar menang. Agar apa? Agar menang. Agar dapat penghargaan, Atau dapat followers banyak. agar follower banyak. Agar apa? Ribuan sekarang followersnya dia. Kalau boleh semuanya. Oh, kamu ragu sekali. Ya kalau dapat follower banyak gitu kan, terus bisa menulis sastra yang berfilsafat tapi penjualannya nggak laku buat apa ya? Oh, kamu nggak tulus memang yang nulis ya? Dia nggak tulus memang.
Memang disengaja dia. Coba kita dengarkan Bukan dulu. dulu. Baca. Trik. Kita dengarkan. Tips and triknya. Apakah merenung baru menghadap sawah gitu atau menghadap laut? Padahal baru tadi meres- kamu bilang karyanya nari-nari aja. Iya, kan dari nari. Iya. Nah, Coba kamu Tolonglah berikan saya tips and trick. Mestinya nanyanya ke pembaca. Eh, Nah, jangan ke penulis juga. kan kamu yang dapat penghargaan, bukan membaca sastra Indonesia. Lah kan aku nggak tahu kenapa karyaku juga dapat penghargaan. Ya setidaknya kamu bisa menjelaskan bagaimana berarti kan menulis sembarangan aja gitu ya? ya, seberapa kerennya karyamu sehingga Kamu ngerasa keren nggak? Ya tentu saja kalau merasa keren. Pantasan dia superior, kamu inferior. Saya perhatikan kamu Iya. inferior ini. Aku tetap merasa keren apapun yang aku Iya. hasilkan. Karena dalam sketsa atau ekosistem sastra kita, Mm-mm. penulis itu baru diakui kalau dia sudah Oh, jadul sekali. dapat penghargaan. Jadul. ya udah kita tunggu Tanya, jawaban tanya, dia iya. aja dong. Sekarang gini, Dia Kamu masih ngomong. aku mau ngomong, aku butuh didengar. Oh, itu aku tidak. Silakan. Penulis pertama. obskur, pemulas ini butuh didengar. Oke. Kalau kamu lihat ya di media sosial misalkan, Ya. saya misalkan Mm-mm. menulis di Mm-mm. koran, atau Mm-mm. media. Mm-mm. Kemudian saya publish Mm-mm. gitu di akun media sosial saya. Mm-mm. Langsung rame lah memberikan selamat Oh. atas pemuatannya, ya kan. Terus apa yang kamu luar tuliskan? biasa, hebat gitu. Saya merasa harus seperti ini kan untuk menjadi penulis sastra Indonesia. Iya, supaya meriah sastra Indonesia itu. Kan kesepian deh ini. Gimana? Makanya aku mau tanya buat penulis sastra yang sudah memenangkan gelar ini. Oh, memenangkan penghargaan, bukan gelar ya? Atau memang bergelar jadinya? Sepertinya ada beban ya. Ya. Saya dengar-dengar Anda mendapatkan gelar jadi apa? Penulis KSK. Apa itu KSK? Apa itu? Apa itu KSK? Itu titel di belakang nama nanti. Iya, iya. Oh, gitu ya. Coba kamu bisa jelaskan. Ini dia uring-uringan loh. dari Iya. tadi. Dia gelisah Saya loh. cuma mau Kelihatan miskin kan dia. mewakili, bisa mewakili. Mau pilih siapa? Tip and trick nih. Tip and trick. Ya. Aku bingung jawabnya gimana ya sastra Indonesia ya. Aku minta tolong. Karena aku nggak bisa jawab. Aku tidak bisa menulis tentang diriku sendiri. Wah, betul. Itu. Pembaca hanya menikmati aja, tidak ada. Kamu yang jawab. Kalau aku kasihkan tipsku ke dia, Ntar dia menang. Bukan, dia belum tentu bisa ngikutin. Oh iya. Sombong. Kamu meremehkan aku. Sombong dia. Iya. Itu kan. Iya, jangan-jangan Jangan-jangan selama ini seperti itu. Ya. Penulis-penulis yang sudah menjadikan kan dia mengaku mediocre, memang mediocre juga. Memang mediocre. Mediocre, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak gitu-gitu aja. Wahai pembaca Oh, sastra. apa. Aku ngerasa dia agak arogan. Ya nggak apa-apa sih, udah menang kok. Enggak apa-apa, masa nggak boleh arogan? Udah menang kok. Oh iya. Udah menang. Boleh kan pembaca? Boleh, ya boleh lah, Pembaca. boleh lah. Malahan bisa seumur hidup dia bang. Bukannya kamu membela aku. Ngapain bilang kamu? Dulu aja. Oh iya. Coba jelaskan itu Boleh. tips-tipsnya. Iya. Itu tiap orang kan beda-beda nih sastra Indonesia nih. Makanya yang menghasilkan sastra produk itu pun beda-beda tuh. Oh. Menghasilkan cerpennya beda-beda, menghasilkan novelnya beda-beda. Kan orangnya beda-beda. Terus tipsnya juga pasti beda-beda tiap orang. tingkatan intelijensianya Kamu jangan ngomong. Bawel kamu. Oh iya, Itu kan, terang pasti sekali. beda-beda kan? Oh iya, sepakat. Nah, kalau aku misalnya sebelum nulis harus Merenung dulu, riset dulu. riset dulu, harus berendam dulu di bak mandi, atau tidak harus mandi dulu seminggu 2 minggu gitu. Oh, kayak siapa tuh yang kemarin? Bisa ngikuti. Oh, kamu sombong. Jadi kamu merasa menulis itu gampang atau tidak? Gampang lah, kan menang kok. Oh iya iya. Iya dia menang. Kamu aja tuh yang goblok memang kamu. Iya, benar. Pada saat ini aku merasa nulis tuh gampang. Gampang. Oh, tinggal nulis. Tinggal nulis. Tinggal nulis. Menang. Menang. Laris. Nggak tahu. Followers naik. Follower naik. Naik. Nah, yang jelas follower naik. Jangan-jangan dia merasa bahwa nulis itu susah. Susah. Harus berlama-lama bertahun-tahun. Tinggal nulis aja kan? Iya, tinggal nulis kok. Tinggal Tapi kamu nulis. tadi ngerasa harus Ya. apa? Harus ada riset, harus ada riset. Enggak bisa seperti itu dong. Ih, kok? Misalkan saya bukan penulis terkenal gitu ya kan. Saya cuma mau nulis. Siapa yang mau menerbitin tulisan aku saya? tahu. Jadi sekarang tipsnya adalah kamu harus terkenal dulu. Terkenal Itu dulu ya. tadi. Terkenal dulu, baru kamu nulis. Nulis. Jangan nulis dulu, baru terkenal. Tapi bukankah yang penting itu adalah karya itu sendiri? Ya bagaimana nulis? Bukan seberapa banyak dia punya modal, seberapa banyak dia punya temen yang di penerbit. Tapi kan kasihan dia, nggak hidup.
Kamu nggak usah sosok peduli deh sama penulis yang ini. Kamu sudah di atas awan, kamu menara gading ya. Sudah tahu-tahu. ratusan juta ya. Iya, aku khawatir. Pembaca sastra Indonesia. Apa? Pembaca sastra Indonesia. Apa itu? Dia agak songong. Saya suka kesongannya dia. Suka. Suka kearguannya dia. Suka. Aku dijadikan sombong oleh pembaca. Wajar. Kalau ini sombong kan nggak wajar. Tapi dia layak tetap menulis. Ya layak, tapi nggak layak deh dia sombong. Dia sombong. Dia layak nulis tapi tidak layak sombong. Aku layak sombong. Iya, layak. Menurut beliau. Selain dia menang, dia ganteng juga. Coba kan. Tapi mestinya pembaca sastra Indonesia kamu harus adil karena bagaimanapun terlepas dari penghargaan atau apapun capaian, mereka tetap penulis. Mereka menulisku. Kan ada nama seleksi alam. Ada yang tertindas, terlinggis, terpuruk, tergilas, terpuruk. Nah ini dia. Tapi kamu meragukan potensi dia tidak? Meragukan. Kenapa? Kalau sudah menang baru saya akui. Nah, ini kan udah menang. Memang harus menang dulu. Oh menang dulu. Mau menang di mana saya bisa. Kamu. Pembaca sastra suka dengan yang menang dulu. Menang dulu, baru dicari. Nah, baru dicari. Ini sudah nggak terkenal, nggak menang, mediocre, nggak jelas. Komplit aja. Nulisnya di koran, yang udah dibaca. Tapi jangan sedih. Kan? Sebentar. Apa? Pembaca sastra Indonesia. Kamu merasa beruntung tidak mendapat penghargaan sastra Indonesia? Itu bukan keberuntungan. Itu memang yang Sudah selayaknya. Sudah selayaknya. Ini menang karena memang dia cerdas. Nah, iya memang menciptakan karyaku itu sudah dirancang untuk memenangkan. Sudah menang. Makanya ditanya tips-tipsnya bagaimana? Bukan keberuntungan. Tanya. Kamu kenapa tidak membuat? Ya, aku jadi berpikir sebagai penulis sastra yang sudah mendapatkan penghargaan, ya kan? Nah, kenapa kamu tidak membuat buku tips and trick menulis saja atau membuka kelas menulis? Gitu? Pasti penulis-penulis seperti saya bakalan mau ikut. Gitu. Betul, seperti yang kamu bilang soal workshop itu di episode sebelumnya. Aduh, aku Kan bingung. dia punya tanggung jawab berarti ya? Iya. Loh, kok bertanggung jawab? Tanggung jawabnya kamu juga itu. Aku tanggung jawab. Iya, membuat workshop. Itu juga penulis dia nulis karya. Iya, karena banyak penulis pemula seperti saya yang merasa agar karya saya jadi bagus atau nama saya dikenal, saya harus mengikuti workshop atau kelas menulis dari penulis-penulis yang sudah memenangkan gelar seperti dia. Tapi dia itu tidak pernah belajar dari workshop itu. Nah, Dia itu belajar dari alam. Terus buat penulis-penulis saya yang ikut workshop itu sebenarnya ada gunanya atau tidak? Ada gunanya Buat? supaya kamu nulis tips-tips juga. Iya. Sebentar, aku mau nanya ke pembaca sastra Indonesia. Sebentar ya, penulis sastra Indonesia. Aku mau nanya, seberapa banyak persentasenya? Banyakan penulis yang Workshop. pertama ini, yang tipe nomor 1 ini, atau yang kedua ini yang penghargaan? Kan orang cerdas itu kan susah. Langka orang cerdas itu. Jadi dia kurang. tidak banyak. Tidak banyak. Ini banyak. Mediocre kan di Indonesia banyak. Jadi saya sudah ikut workshop, ya kan, sudah ikut kelas menulis, sudah bayar dengan jumlah yang tidak sedikit. Tetap aja Ikut lomba nggak menang. Nah, tetap aja nggak bisa menang. Gak bisa menang. Memang karena Bodoh sekali saya. Otakku memang hanya kayak gitu. Sebenarnya ya gitu ya, jongkok itu loh. Nyusek gitu loh. Pembaca sastra Indonesia. Iya. Dengan kamu menghadirkan penulis pertama ini, aku semakin sedih. Jadi Ini kenapa lagi? Ternyata sastra Indonesia ditulis penulis seperti ini. karena bukan Dia begitu. kok semakin sombong ya? Semakin sombong. Kamu mestinya tidak ada di sini. Aku tertekan dengan kesombongan dia, pembaca sastra Indonesia. Bagus itu. Ditekan antar jadi bagus. Apakah sastra Indonesia itu hanya dihargai hanya untuk mereka-mereka yang menang? Ya. Pembaca sastra yang melakukan itu. Pembaca sastra? Pembaca sastra. Masalahnya Yang melakukan. Iya, harusnya kamu sebagai pembaca sastra tidak hanya membaca karya sastra yang memenangkan penghargaan. Masalahnya ini kan penulis banyak. Penulis banyak. Penulis banyak. Pembacaan juga banyak. Tapi kan banyak mana? Banyak lah pembacanya. Banyak pembaca atau banyak penulis? Pembaca banyak. Karena penulis ini menghadirkan buku-buku yang ada yang bagus, ada yang tidak, kan kami harus selektif. Oh iya. Dan standarnya dari Iya, karena dia sudah teruji menang, ya saya harus baca lah punya dia. Mas, kalau belum teruji, ngapain saya capek-capek cari karya-karya dia? bagaimana kalau karya yang menang itu tidak mewakili misalkan suara
kapasitas. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kan perlu itu, Iya. katanya. Iya, kalau perlu ya perlu. Tapi kalau nggak mewakili nggak apa-apa. Begitu. Iya nggak iyalah. Sebagai Tapi saya nggak punya keberpihakan dalam. ya nggak apa-apa, nggak berpihak nggak apa-apa. Apaan harus berpihak? Iya ya benar, aku sepakat. Aku sepakat. Ngapain berpihak? Aku sepakat sama pembaca. Mau hanya nari-nari kah, Hanya duduk-duduk kah? nari-nari aja duduk-duduk aja minum kopi. Ada itu ya, ada cerita novel ya. Itu hanya makan. Bagus. Bagus. Iya bagus cerita itu. Menurut saya lah pembaca. Enggak, Katanya kamu standarnya dari juri, Apa? dari penghargaan. Kan saya mengira bahwa juri itu kan punya kompetensi untuk menilai karya gitu kan. Jadi pembaca Jadi kamu percaya sekali dengan standar dari juri. ya Pak, percayalah. Percaya. Percaya. Jadi kan saya lihat, oh ini ada 5 buku yang dapat penghargaan. Saya belilah. Karena itu sudah teruji itu dibaca oleh banyak Tapi orang. kamu pernah nggak menjumpai Hmm. karya sastra yang menangkan penghargaan ternyata jelek? Oh iya ada. Nah, bagaimana perasaan? Enggak ada masalah. Karena Enggak ada masalah. Kamu nggak berpikir ulang bahwa oh ternyata standar atau kurasi dari juri ini tidak selalu menunjukkan kualitas sastra. Oh iya, jelas ya. Tapi kan setidaknya sudah ada gambaran bahwa oh 5 orang ini sudah terpilih. Daripada saya harus pilih 100 buku dalam setahun, tapi saya pilih 5 buku ini aja dulu. Sulit sekali kalau itu buat penulis. Yo, Saya. makanya itu kamu harus aktif di media sosial supaya kamu terkenal. Sebentar, pembaca sastra Indonesia dan para penulis, aku mau nanya, juri-juri sastra itu bekerja untuk diriku tidak? Iyalah, Bekerja ya? Bekerja. Mereka mengabdi kepada semua ini yang terjadi ini kerebutan, kesunyian, kesepian Demi dirimu. Jadi kamu harus terima apa aja, apa yang terjadi dengan dunia sastra, dengan polemik-polemik yang ada kamu terima aja. Justru dengan keributan, aku tidak merasa kesepian. Iya. Di mana ada keributan di situ ada orang. Ya, gitu. Ngomong-ngomong ini Apa? frame sastra Indonesia ini udah sesak, berasap, tapi nggak ada apa-apanya sebenarnya. Iya ya. Iya. Gerah ya? Gerah ya. Aku agak gerah. Masa sih? Itu karena kamu memang aja, iri aja sama pemenang. Apalagi dengan badan saya yang kurus ini, saya ngerasa Ini kurus loh. nggak punya tempat. Nggak punya tempat dari tadi duduk di situ mau nggak punya tempat tuh gimana? Ini kan saya. Ini kan Dia kayaknya, meskipun karyanya tidak menang, tapi dia lucu loh. Lucu. Lucu, untuk dirinya sendiri. Dia sudah lucu. Ini ada orang yang hargai dia kan. Iya. Kan keren jelek. Atau tukar di sini biar tempatnya lebih luas. Saya pengen mencoba tempat. Tukar sini. Ini tempatnya lebih luas. Bukan sih. Biar merasakan tempat duduk pemenang. Bagaimana rasanya sebagai Bagaimana? hangat-hangatnya? Oke, gantian siapa yang menang? Ya, kayaknya ada perbedaan sedikit ya. Kayaknya. Bagaimana perasaan Anda sebagai yang belum pernah menang duduk di tempat Pemenang. pemenang? Apa? Ini sebenarnya kebodohan saya lagi. Sabar ya, penulis. Apa tadi penulis apa dia bilang? Mediocre. Mediocre. Jadi kamu mediocre ya? Mediocre. Ini saya suka dengan arogansi dia. Wajar sih karena dia baru saja menang. Nah, Tapi sikap ini, pilihan kamu ini bukan karena pilih kasih kan? Oh Pembaca. enggak, ini kan namanya seleksi alam. Apresiasi. Iyalah, ada yang hilang, ada yang timbul, itu aja. Ini berusaha timbul. Paling ntar 2 tahun lagi itu sudah enggak. Oh, waktunya kamu Iya, ntar kerja ya. iya. Oh, iya. 2 tahun lagi ntar gantian. Iya, kan ntar Apakah nanti kalau saya seandainya pengen banget ya. seandainya Oke. saya Berandai-andai ya. memenangkan penghargaan, apakah saya akan jadi sombong seperti dia? Harusnya sombong. Harus sombong. Kenapa? Kalau kamu nggak sombong, terus apa gunanya kamu dapat penghargaan? Harus menyombongkan lah. Kan yang ini udah dapet duit. Hah? Justru itu karena kamu sudah dapat penghargaan. Orientasinya duit nih dia nih, Iya. penulis ini nih, pembaca. Gak jelas dari tadi dia. Bukan seperti Gini. Karena kamu sudah dapat penghargaan, sudah dapat uang, berhaklah kamu sombong. Ini sudah miskin, gak dapat penghargaan, sombong pula gak cocok. Ngeluh pula. Ya ilah. Aku sombong boleh. Boleh dong. Boleh. Wajahnya sembring banget. Jadi nanti suatu hari nanti kamu tidak akan berpihak pada dia juga. Kalau dia nggak produktif, saya enggakkan. Ya, katakan dia dapat penghargaan, kamu akan pindah Yoi. hati ke dia. Iya. Tapi meskipun kamu berganti-ganti kesukaan ini, kamu tetap setia padaku kan? Iyalah, yang paling utama itu sastra Indonesia. Oke. Penulis, Siapapun penulisnya. Siapapun penulisnya. Itu masalahnya.
Jadi kita tuh nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ada gunanya sih. Kalau bagus karya kalian ada gunanya. Oh, ada gunanya. Iya. Ya ini Ada soal gunanya. regenerasi Iyalah, aja. dia kan kalau 5 tahun lagi kan sudah tua, nggak lagi mampu nulis gitu. Ya dia Enggak hanya, nulis gini. oh gini ya. Nulis gini. Oh gini. Oh 5 tahun lagi itu hanya mata aja gini. Hanya mata gini aja. Nanti kasih tahu aku ya simulasinya kayak apa. Oh ya pasti. Oh, enggak, nanti 5 tahun lagi mata berkedip tuh udah bisa muncul tulisan tuh di layar. Oh iya jelas. Iya. Iya. Langsung laris itu. Makin gak jelas nasib saya. Kamu kok selalu nggak jelas. Ya sekarang gini, yang kamu maksudkan itu kan artificial Intelijen. Kayak Budi Niko kamu ini. Iya, itu. AI gitu ya. Iya, maksudnya adalah ketika kamu bilang sastra cukup ditulis dengan berkedip gitu. Lalu bagaimana nasib saya sebagai penulis yang masih manual, Belum bisa berkedip dan dianggap nggak bagus juga gitu, dianggap jelek juga gitu. Makanya itu ikut perkembangan kita. Aku sebagai penulis kok malu punya teman penulis kayak gini. Aku juga malu kok. Malu membaca dia ini. Aduh, bagaimana kalau kita bertukar posisi aja? Jangan lah. Aku sebagai pembaca sudah bahagia yang kayak gini ya. Aku mau jadi pembaca aja lah. Jangan lah, kamu sudah menang kamu. Rasa-rasanya kok makin bodoh gitu untuk menjadi penulis sastra Indonesia. Balik lagi ke tujuan Nah. itu untuk apa sebetulnya? Apakah menulis hanya untuk Tapi kan aku- memenuhi capaian yang Ketika- dipenuhi dia? Begini, ketika aku masuk ke dalam sastra ini, maka aku harus mengikuti ekosistem, harus mengikuti aturan yang ada di sastra Indonesia. Memang aturan yang ada yang saya tahu seperti ini. Oh gitu. Saya harus tulisan di media, saya harus menerbitkan karya, saya harus menang penghargaan, follower saya naik. Dari itu saya akan punya legitimasi sebagai penulis sastra Indonesia beneran. Berarti kami sekarang mau mencapai Kalau sekarang kan saya belum beneran. Gini, Saya gini. cuma Kamu mau tunggu dulu. Oh, aduh, Ya, aku sudah emosi nih. saya belum mendengarkan. Oh. Ternyata dia butuh itu. Oh, bukan. Oke. Dia mewakili suaraku ternyata. Mau didengar Iya. atau mau dibaca kamu? Selama ini kan saya Lanjut. cuma pengaku-ngaku sebagai penulis di biodata. Oh. Ya, di biodata yang saya tulis di media itu Penulis. kan penulis. Padahal Kalau dia? sebenarnya saya nggak ada legitimasi sebagai penulis. Kalau dia peraih ya. Peraih. Nah, Dia dengan enteng saja nanti di biodatanya peraih penghargaan titik. titik. Oh, gitu. Kalau buat saya kan cuma ngaku-ngaku. Bahkan ada penulis yang kayak gini. Tahun ini akan menerbitkan buku kumpulan novel atau cerpennya. Kumpulan novel. Kumpulan novel. Mulai cepet. Kumpulan cerpen. Mulai puisi. Oke. Tapi padahal belum jelas juga. Gitu. Oh, siapa itu penulis siapa itu? Ya, Oh, banyak. banyak ya teman-temanmu ya. Temanmu, Yang mediocre ya. Sama Iya, gitu. Membaca sastra Indonesia, aku jadi ingat sesuatu. Apa itu? Katanya kamu mau menghadirkan Uji Kayang dan Andi Utari. Oh, nanti. Ya, Nanti edisi mereka, berikutnya. mereka Mereka penulis, sebenarnya mereka siapa? penulis mediocre Penulis. dan obskur seperti saya juga. Oh, kalau si Oh, Pan, temanmu. Saya kenal. Oh, enggak kenal. Ini berarti si Pande itu mantan penyair. Kalau si Mantan penyair. Uji itu dia calon penyair. Nanti saya hadirkan lain. Aduh, saya gitu. Ada orang yang saya bilang tadi gitu. Ketika uang sastra semakin sedikit, koran-koran dihentikan, rubrik sastra hilang, kok masih ada? Iyalah, ya? dia kan- orang yang mau jadi calon penyair. Kan di media sosial dan di YouTube bisa. pembaca sastra Indonesia. Apa? Aku terima kasih banget sama kamu karena kamu sudah menghadirkan dua penulis ini dan aku mendapatkan pandangan-pandangan baru. Aku mendapatkan percikan permenungan baru. Apa itu? Apa? Iya. Aku dapat banyak perspektif baru dari iya. mereka Pertengkaran mereka tadi. yang sedang merawat diriku Oh. di gelanggang sastra Indonesia. Wah, gelanggang sastra Indonesia. Aku merasa terberkati hari ini bisa ketemu dengan amin. berdua. Amin. Dan kira-kira kamu akan menghadirkan siapa di pertemuan ini? Nanti saya akan cari-cari di jalan dulu ya. Jalan di jalan. Siapa tahu saya ketemu dengan orang-orang dan penulis-penulis atau calon penulis. Kalau saya dapat, saya panggil mereka. Karena kenapa kamu tidak mencoba untuk memanggil pedagang buku sastra? Oh, nanti ada bagian itu. Oh iya penerbit nanti. sastra dan yang lebih penting ini juri
Hah? Oh nanti ya, nanti. Juri sastra Indonesia. Oh nanti. Banyak teman-teman saya itu yang juri-juri. Kalian Masih jangan membaca. Iya, oh iya, makasih ya. Kalian sudah hadir di sini. Walaupun maaf ya, tidak ada honornya ya di sini ya. Aduh. Iya, maaf sekali karena ini Menyantai nggak apa-apa, biasa aja. Biasa aja. ini untuk membangun ekosistem sastra Indonesia. Terima kasih. Begini ya sastra Indonesia. Sudah. Saya tahu, nasibmu, saya sudah tahu. Wajahmu sudah pesimis sekali. Kamu jangan ngeluh ya, Jangan nanti ngeluh. ngobrol sama aku. 2 tahun lagi menang.